Oke, jadi sekarang saya ingin jelasin tutorial tentang gimana cara nambahin produk di grosir online. Nah, jadi buat tampilan baru kita ini di grosir online sekarang udah ada dua produk. Kalau kita masuk ke data master, itu ada dua menu yaitu pengajuan produk dengan produk grosir. Nah, ini pasti ada perbedaan nih. Nah, kalau kita masuk ke menu produk grosir terlebih dahulu. Oke, di produk grosir ini berisikan produk-produk yang ada di grosir. Jadi kayak Ovelo, Rokok Jambu, Torabika. Nah, ini udah pasti ada di grosir tersebut. Untuk kali ini yaitu grosir dan Mogot. Nah, misalnya saya ingin cari tahu dulu nih di grosir saya udah ada belum ya Le Mineral gitu kan. Nah, Le Mineral galon gitu kan. Misalnya saya ingin mencari produk Le Mineral galon. Oke, nah dari sini nih saya tahu nih, oh ternyata di grosir saya ini emang belum ada nih Le Mineral galon. Jadi harus saya tambahin dulu gitu kan. Nah, gimana cara nambahinnya? Nah, oke. Untuk nambahin produk sekarang ada dua cara, yaitu lewat master produk yang saya tunjuk ini dengan ada pengajuan produk. Nah, sebelum kita masuk ke pengajuan produk, lebih baik kita cek dulu gitu kan di master produk kita. Oke, sekarang kita pencet tombol ini, tombol icon. Nah, kita akan dilempar ke menu master produk toko pintar. Nah, coba kita cek di toko pintar ini udah ada belum Le Mineral galon. Jadi saya search dengan nama produk Le Mineral, saya telusuri. Oke. Nah, di sini saya ada 4 produk nih. Jadi di master toko pintar tuh udah ada 4 produk, yaitu Le Mineral 1500 ml, 330 ml, 600 ml. Nah, yang terakhir yaitu Le Mineral galon. Nah, di grosir saya kan belum ada nih Le Mineral galon. Jadi lewat menu ini saya nggak perlu repot-repot nambahin gambarnya lagi nih, karena kan gambarnya udah disediakan dari pusat gitu kan. Jadi yang saya perlu lakukan yaitu tinggal pencet tambahkan aja. Tinggal saya pencet tambahkan, terus untuk kategori dan produsen tuh udah kita nggak perlu ngubah apa-apa lagi, nama produk juga nggak perlu kita ubah. Yang cukup kita ubah adalah satuan ukur besar hingga harganya, dan status produk juga masih bisa kita ubah. Nah, misalnya saya kan jual kan berbentuk galon gitu kan. Nah, jadi satuan ukur besarnya saya tuliskan galon. Oke, terus jenis perhitungannya tetap masimal. Nah, misalnya setiap pembelian 1 galon itu harganya 17.000. Setelah saya isi, saya pencet tombol tambahkan. Nah, untuk diskon ini sama seperti biasa gitu ya. Misalnya ada diskon 5%. Nah, ntar nilai potongannya itu 16.000 gitu. 16.000 dapat. Jadi kalau misalnya beli 1 galon, ntar ada potongan 16.150. Ntar harga ini yang ditampilkan ke konsumen toko pintar gitu kan. Nah, terus konversi produk. Konversi produk misalnya saya cuma bisa buat beli satu produk doang gitu kan. Jadi kayak lompatannya gitu. Oke, nah ini status produknya misalnya nih barang promo, karena kan ada promonya kan. Jadi barang promonya saya centang, terus dan ini stok yang tersedia, karena stok yang tersedia jadi saya centang, dan dia saya masuk karena baru masuk jadi saya centang ke barang masuk. Nah, dengan jadi lewat master product tuh cukup isi ini doang gitu. Jadi simple gitu kan. Jadi kita nggak perlu nyari gambarnya lagi, nggak perlu nentuin namanya, barcode-nya nggak perlu nentuin, kategorinya udah diisi otomatis. Yang kita cukup cari yaitu ya udah ubah-ubah harga aja. Nah, setelah itu kita coba tombol simpan. Nah, kalau udah kita simpan, sekarang kita balik lagi nih ke produk grosir. Ke produk grosir, nah di produk grosir sekarang udah muncul produk baru yaitu Le Mineral galon. Yang tadi kita tambahkan lewat master produk. Kalau kita pencet tombol edit, nah ini yang tadi kita isikan kan, gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke master produk lagi, nah ini kan ada edit, terus ada tambahkan. Nah, apa artinya edit? Kalau editnya artinya udah ada nih, udah ada produk ini di grosir kita. Nah, kalau misalnya dia munculkan tambahkan, artinya dia emang belum ada. Dia emang belum ada nih harganya. Jadi produk ini emang belum ada di grosir kita. Jadi di sini juga udah ketahuan, ini produk mana sih yang belum ditambahkan. Oh, jadi di grosir saya ini
kacang hijau kayaknya belum ada nih. Jadi kalau misalnya kita nyari ke produk grosir, saya ketik kacang hijau. Nah, nah belum ada kacang hijau, adanya Popeyes kacang hijau atau enggak energi kacang hijau. Nggak ada kacang hijau biasa gitu kan. Nah, berikutnya, misalnya saya ini nih, saya coba cari Lay's gitu ya. Nah, Lay's ada Lay's Nori Seaweed, ada Nori 48. Nah, tapi kan saya kayaknya sih di sini nih saya belum jual ini nih, yang Lay's Barbecue. Coba deh saya cari dulu di master product kan. Kita cari di master product, kita ketik Lay's. Kita telusuri. Oh, ternyata cuma ada 3 doang nih. Ada Nori, ada yang Nori 48 gram dengan Nori Seaweed. Belum ada nih Nori apa sih? Lay's yang Lay's Barbecue. Nah, jadi apa sih yang kita lakukan? Nah, kalau misalnya nggak ada, baru kita lakukan request. Caranya, kita masuk ke data master, terus pilih pengajuan produk. Nah, lewat pengajuan produk ini, ntar kita pencet tombol plus. Kita buat request. Misalnya itu kan masuk kategori ini makanan ringan kan ya. Makanan ringan, produsennya kalau misalnya nggak tahu bisa di address aja. Namanya Lay's Rasa Barbecue. Nah, barcode-nya itu harus diisi. Kalau misalnya nggak tahu, kita isi aja. Kita isikan kosong gitu aja. Kita isikan kosong, terus gambar produknya juga karena ini produk baru, jadi kita harus bantu ngisi gitu ya. Dan kita cari gambar Lay's Barbecue. Nah, kita cari image. Caranya cukup gampang, tinggal ya cari aja sih yang sesuai. Nah, ini kan, nah yang ini nih yang bikin saya tambahkan, yaitu Lay's Barbecue Fiesta. Nah, kita save. Terus balik lagi ke sini, kita choose file. Kalau misalnya nggak mau dapat choose file, tinggal diginin aja sih. Nah, ini kan udah nambah nih, terus kita simpan. Oke, nah setelah kita simpan, ntar dia muncul nih, Lay's Rasa Barbecue, dengan produknya otomatis itu kan tadi. Nah, ini nih statusnya masih diproses. Jadi kalau selama statusnya masih diproses, itu kita harus nunggu. Kita harus nunggu, jadi ntar bisa aja ada 2 status nih, bisa diterima atau dialihkan. Nah, misalnya, kalau ini kan masih diproses. Nah, sebelumnya saya udah pernah ngajuin nih. Saya udah pernah ngajuin yaitu susu steril 7 kurma. Nah, 7 kurma itu udah diterima. Nah, jika udah terima, jadi yang perlu kita lakukan berikutnya itu ya udah tinggal tambahkan. Cara tambahnya gimana? Nih, tombol tambahkan. Tombol tambahkan, tinggal kita masukin aja. Satuan ukurnya misalnya karton gitu ya. Jadi kita jual dalam bentuk karton. Terus misalnya harga satu kartonnya itu 30.000 misalnya. Nah, konversinya 1 gitu kan. Kita bisa tombol simpan. Nah, ntar susu steril itu bakal berubah jadi edit karena kan udah ada kan. Nah, kalau misalnya kita masuk ke produk grosir, kita cari nah yang 7 kurma nih udah langsung ada nih. 7 kurma dan ini harganya sesuai yang tadi kita isikan. Gitu. Oke, itu aja sih tutorial tentang penambahan master product. Jadi untuk kedepannya seharusnya bisa lebih mudah lah ya. Oke, itu aja. Terima kasih.